Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Sudah hampir 2 tahun lebih saya tidak datang ke sini bersekutu bersama-sama. Puji Tuhan, hari ini Tuhan akan memberkati kita. Amin. Lewat firman-Nya. Bapak Ibu, akhir-akhir ini banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi yang tak terduga. Sehingga kita orang percaya sempat juga dibuat kaget. Tapi tidak lama karena Tuhan selalu beserta dengan kita. Amin. Hari ini Tuhan akan menyampaikan isi hatinya buat kita lewat firman-Nya di Markus 13 ayat yang ke-33 sampai dengan 37. Kita baca sebentar ya. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila mana waktunya tiba. Bapak Ibu, Saudara sekalian, Tuhan ingatkan kita untuk berhati-hati dan berjaga-jaga. Dan halnya sama seperti seorang yang bepergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya. Masing-masing dengan tugasnya dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Sampai 34. Tuhan sudah pesan kepada kita untuk berjaga-jaga. Kenapa? Karena Tuhan tahu segala peristiwa-peristiwa yang ada di dunia ini tanpa kita duga bisa terjadi. Pertanyaannya sekarang, apa sih kita harus jaga? Tuhan menyampaikan apa kepada kita supaya kita berjaga-jaga, hati-hati, sadar dan waspada. Mari kita lihat di Yeremia 17 ayat yang ke-9. Apa yang harus kita jaga? Firman Tuhan bersabda, betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapa yang dapat mengetahuinya? Tuhan berkata kepada kita, hati manusia itu tidak benar, licik dia. Sebaik-baiknya manusia di dalam dunia ini, hatinya belum tentu benar. Harus dijaga kata Tuhan. Karena hati manusia itulah yang membuat perpecahan di gereja. Hati manusia itu yang membuat perpecahan di keluarga. Itu harus dijaga kata Tuhan. Coba kita baca di Amsal 4 ayat 23. Kita harus jaga Bapak Ibu hati kita. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi yang pertama Bapak Ibu yang harus kita jaga adalah hati kita. Karena hati manusia itulah yang menggambarkan kehidupan dia. Kalau kita lihat seseorang, mungkin kita bisa ditipu dengan kata-kata. Tetapi firman Tuhan bersabda, hati-hati, jaga hatimu. Karena di situ kehidupanmu. Kalau hatimu jahat, hidupmu akan menjadi gelap. Jagalah hatimu.
di dalam segala kewaspadaan. Mungkin Bapak Ibu mengatakan, Pak Akang jangan khawatir, saya sudah jaga hati saya. Tetapi saya mau sampaikan kepada kita semua tempat ini. Hati kita tidak bisa kita jaga dengan kekuatan kita. Semua orang pingin hidup baik. Semua orang pingin hidup benar. Semua orang pingin hidupnya hatinya baik. Tetapi kadang-kadang kita melakukan hal-hal yang jahat. Baik terhadap sesama maupun terhadap Tuhan. Pertanyaannya bagaimana kita harus jaga? Tidak ada cara lain. Tidak ada cara lain. Satu, hati kita harus melekat dengan Tuhan. Hati kita harus melekat dengan Tuhan. Daud pernah dalam kehidupan ini, hatinya itu gak benar loh Daud. Tapi Tuhan puji dia. Dia jahat loh Daud tuh. Dia mau ingin melakukan yang baik. Tapi apa yang dia lakukan? Dia kadang tidak sadar. Dia melakukan hal yang jahat di mata Tuhan. Dia pernah mengambil istri orang. Suaminya dibunuh. Jahat di mata Tuhan. Kapan dia sadar? Waktu itu dia sadar gak? Dia gak sadar. Hati Daud baik gak? Baik. Waktu dia ditegur oleh Nabi Nathan. Hatimu jahat. Seorang raja ditegur nabi. Kalau tidak hati-hati, nabinya bisa dipotong kepalanya. Raja ditegur. Tetapi Daud, saat dia ditegur, langsung dia sadar. Bapak Ibu, orang yang hatinya melekat dengan Tuhan, saat kehidupan hatinya gak baik, waktu dia ditegur, dia sadar. Tetapi kalau dia tidak melekat dengan Tuhan, waktunya dia ditegur, bukan sadar Bapak Ibu. Ngamuk dia. Kamu jangan menghakimi saya. Kamu bukan Tuhan katanya. Nah Bapak Ibu, hari ini firman Tuhan pesankan kepada kita. Hati kita harus melekat dengan Tuhan. Melekatnya seperti apa? Bapak Ibu, kegiatan agamawi kita harus kita lakukan. Setiap pagi kita harus datang kepada Tuhan. Kita datang ke dalam Tuhan dengan hati yang haus. Kita datang pagi ke hadapan Tuhan. Dengan ucapan syukur kita naikkan di hadiratnya. Dengan pujian dari hati kita. Kita nyembah dia. Kita renungkan firman-Nya. Tidak bisa kita katakan, Pak Akang saya gak sempat. Saya mesti bangun pagi-pagi. Saya mesti urusin barang-barang yang lain. Urusin anak sekolah, urusin suami, urusin istri, urusin anak-anak. Tidak ada alasan. Hati kita harus melekat kepada Tuhan dengan ucapan syukur. Dengan pujian dan penyembahan dan firman Tuhan. Itu yang akan merubah hidup kita. Tetapi Bapak Ibu pernah gak merasakan? Kita sudah melakukan segala kegiatan kita dengan Tuhan. Kita datang dengan pujian, penyembahan, ucapan syukur. Baca firman Tuhan sampai 3 pasal, 4 pasal setiap hari. Datang ke gereja setiap minggu. Berkumpul dengan saudara seiman bahas firman Tuhan. Tapi hati kita tidak pernah berubah. Pernah melihat orang yang demikian? Pernah kita merasakan hidup kita seperti itu? Kenapa?
Waktu Tuhan Yesus ketemu dengan orang Farisi dan Saduki, ahli Taurat, Bapak Ibu. Tuhan tegur mereka. Tuhan tegur. Kenapa Tuhan tegur orang Farisi dan Saduki dan ahli Taurat? Bukankah mereka sudah melakukan segala kegiatan rohani dengan baik? Mereka berpuasa 2 kali seminggu. Ibadah mereka tidak pernah mereka tinggalkan. Apa yang menyebabkan Tuhan tegur mereka? Bapak Ibu, hatinya tidak baik. Hati orang Farisi tidak benar. Mereka dah melakukan ritual agama dengan rutinitas. Kebiasaan sehari-hari. Kalau saya datang ke Tuhan gak enak kalau saya gak doa dulu. Gak enak kalau saya gak nyembah Tuhan dulu. Tapi dia tidak merasakan hatinya haus kepada Tuhan. Aku datang kepada Tuhan pagi hari ini karena saya haus bertemu dengan Tuhan. Saya haus mendengarkan firman Tuhan. Itu yang membedakan kita dengan ahli-ahli Taurat. Orang-orang yang melakukan kegiatan ritual dengan rutinitas. Sudah biasa datang ke gereja, nyanyi, memuji, menyembah dengan firman Tuhan, pulang. Saya sudah datang ke gereja, tugas saya sudah selesai dengan Tuhan. Bapak Ibu, bukan itu yang Tuhan lihat. Kegiatan ibadah kita di gereja harus. Tepuk tangan harus, angkat tangan harus. Tapi hati kita penuh dengan ucapan syukur kepadanya. Hati kita yang Tuhan lihat. Orang Farisi banyak menaruh beban ke jemaatnya. Banyak kegiatan-kegiatan yang harus dia lakukan. Dia taruh di pundaknya orang. Karena jemaat waktu itu ya takut dengan Tuhan. Gampang kan kita memanfaatkan jemaat? Gampang. Banyak hamba-hamba Tuhan memanfaatkannya. Banyak kita memanfaatkan orang-orang yang rohani. Tapi Bapak Ibu jangan takut. Orang yang hatinya melekat dengan Tuhan, dia akan memancarkan kehidupan di dalam kehidupan ini. Hatinya. Tuhan memberikan satu perumpamaan kepada orang Farisi apa? Dia itu seperti kuburan katanya. Di luarnya cakep. Waduh, luar biasa. Berjuta-juta bangun tempat kuburannya. Tetapi dalamnya isinya apa? Tulang belulang. Hatinya gak benar. Ritualnya bagus. Ibadahnya bagus. Loncat paling tinggi kalau dia nyanyi. Tepuk tangan paling keras. Doa pagi tidak pernah berhenti. Tapi hatinya tidak melekat. Dia cuma datang sekedar aja. Datang ke gereja sekedar saja. Dengan firman Tuhan sekedar saja. Tidak masuk ke sini dan sampai di sini. Dia cuma sampai di otaknya saja. Bapak Ibu, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Tuhan selalu mengingatkan kita bahwa hidup ini intinya ada di sini. Gereja dibangun harus dengan hati yang benar. Puji Tuhan, Bapak Ibu punya gembala yang baik. Pak Suyono Indra, saya tahu dia dari kecil. Sejak dia bertobat terima Tuhan, saya lihat penyembahannya. Itu kesaksian saya. Saya pernah jalan pergi keluar kota dengan beliau. Gembala kalian. Satu kamar saya dengan dia. Pagi-pagi jam 3 saya dibangunkan dia lewat pujian dan penyembahan.
dengan air mata yang beleleran. Begitu hausnya dia dengan Tuhan. Disitulah saya lihat bagaimana seorang gembala, Bapak Ibu, secara jasmani diberkati, secara rohani pun diberkati. Itu yang membuat saya datang dari Jakarta ke Surabaya. Ingin juga mengingatkan jemaat-jemaat kita di sini. Betapa kalian beruntung memiliki gembala yang baik. Zaman sekarang ini banyak gembala-gembala yang mementingkan dirinya sendiri. Bapak Ibu, kita sebagai jemaat Tuhan diajarkan oleh Tuhan memiliki hati yang baik. Apa tadi? Berjaga-jaga. Jaga hatimu yang pertama. Ya. Melekat kepada Tuhan. Kedua, jaga hatimu supaya kita selalu rendah hati. Bapak Ibu, kenapa firman Tuhan katakan hari ini kita harus rendah hati? Kalau hari ini hidup kita biasa-biasa, bisa kita rendah hati. Biasa. Suatu saat Tuhan akan memberkati kita semua di tempat ini. Siap-siap, jaga-jaga. Jangan sampai waktu kita diberkati, kita jadi sombong. Perkataan kita jadi beda. Sikap hidup kita beda. Pandangan kita beda dengan orang. Jangan sampai itu yang terjadi, kata Tuhan. Jagalah supaya kita selalu rendah hati. Apalagi hati yang harus dijaga. Bapak Ibu, kita harus jaga kesatuan hati kita. Kesatuan hati penting harus dijaga. Pertama, kalau kita sudah melekat dengan Tuhan, hati kita akan diubah oleh Tuhan. Kesatuan hati harus dibentuk dari mana Bapak Ibu? Dibentuk dari keluarga. Kata Maliaki di ayat Maliaki 4 ayat 6. Mari kita baca sebentar. Kitab Maliaki. Oke, hati bapak-bapak kembali kepada anak-anaknya dan hati anak-anaknya kembali kepada bapaknya. Ini situasi sekarang ini Bapak Ibu. Jaga kesatuan hati di dalam keluarga. Kalau Bapak Ibu mengatakan aku adalah anak Tuhan, tetapi di dalam keluargamu tidak ada kesatuan hati, berdoalah. Melekat terus hatimu kepada Tuhan. Kesatuan hati di dalam keluarga yang kecil membuktikan kekuatan di dalam keluarga. Demikian juga gereja ini, Bapak Ibu. Jemaat harus menjaga kesatuan hati dengan gembala. Jangan kita punya hati ngelecokin pelayanan ini. Saya yakin dan percaya kawanan yang Tuhan persiapkan di tempat ini, di Gembala Gaya AB Sidoarjo, Tuhan persiapkan untuk selalu menjadi berkat dimanapun kalian berada. Jaga hati, kesatuan hati ini harus dijaga. Bapak Ibu, poin yang kedua, kita harus jaga pikiran kita. Pikiran kita harus dijaga. Pikiran manusia banyak tertuju kepada dunia ini. Pikiran manusia itu selalu tertuju kepada dunia ini. Kenapa? Karena di dalam dunia ada keinginan matanya. Ada keinginan daging dan keakuan hidup.
Itu harus dijaga. Jangan sampai kita terpelosok ke dalamnya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Di dalam Kolose 3 ayat 2. Mari kita baca. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Yang di atas itu ada apa, Bapak Ibu? Pikiran di atas adalah kerajaan Allah. Mata hati kita, pikiran kita harus tertuju kepada pikiran-pikiran yang di atas. Di mana di situ ada kerajaan Allah. Apa yang ada di dalam kerajaan Allah? Ada kebenaran, ada damai sejahtera, dan ada sukacita. Hidup kita harus tertuju kepada kerajaan surga. Pikirkanlah tiap hari kita perkara-perkara yang di atas, bukan di bumi, kata Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu, di dalam perkara-perkara ke atas ada kebenaran, yaitu firman Tuhan. Pernahkah kita melakukan firman Tuhan yang kita baca? Pernah? Jaga itu pikiran kita. Jangan pikiran kita diarahkan ke pikiran-pikiran dunia ini. Bapak Ibu, waktu kita lagi berdoa, menyembah Tuhan. Kalau pikiran kita ini banyak ada di dunia ini, bisa fokus gak? Saya mau tanya orang-orang yang sering menyembah Tuhan. Waktu kita nyembah, Tuhan kau baik, pikirannya pekerjaan. Tuhan kau baik. Wah, hari ini apa ya mau saya lakukan ya? Ada di dunia ini yang kita pikirkan. Itulah yang menghambat kita. Oleh karena itu, apa yang harus kita lakukan setiap hari? Jaga supaya hidup kita di dalam kebenaran. Lakukan firman Tuhan. Bapak Ibu mungkin bisa berkata, saya sudah melakukan firman Tuhan. Baik, kamu sudah melakukan firman Tuhan. Saya cuma mau tanya, di dalam keluarga yang kecil saja, kalau engkau sudah melakukan firman Tuhan, bagian suami adalah mengasihi istri. Bagian istri tunduk kepada suami. Sudah dilakukan belum? Itu aja dulu, nggak usah banyak-banyak. Kalau itu kita lakukan setiap hari dengan disiplin hidup, saya sangat percaya dan yakin hidup kita akan terpancar. Nah, Bapak Ibu, yang ketiga, kita harus jaga lidah. Ya, karena waktu terbatas, kita baca di 1 Petrus 3 ayat 10. Siapa yang mau mencintai hidupnya dan mau melihat hari-hari baik, dia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Bapak Ibu, kita harus jaga lidah kita. Pertama kita jaga hati. Kedua kita harus jaga pikiran kita. Ketiga kita jaga lidah kita. Banyak ucapan-ucapan kita yang akan membuat kita terpuruk. Firman Tuhan katakan hari-hari baik ditentukan oleh lidah kita. Jangan kita lakukan dengan ucapan-ucapan yang jahat terhadap orang. Jaga lidah kita supaya setiap apa yang keluar dari mulut kita selalu jadi berkat buat orang lain. Amin. Bapak Ibu, waktunya sudah selesai ya. Pas. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa.